apakah nanti akan ada pemaparan lagi di hari berikutnya atau seperti apa tahapannya nanti? Atau kemudian sudah selesai, ini masuk ke ranahnya penyelidikan lagi, kemudian nanti akan dirilis lagi oleh Barreskrim atau seperti apa? Karena ini ada dua perkara ya, tahapan selanjutnya karena apa yang didapat oleh Barreskrim Polri terkait dengan ijazah palsu, dia tidak menemukan bukti-bukti bahwa ijazah itu palsu. Oke. Nah, karena tidak menemukan ijazah itu palsu, maka ada satu laporan lagi yaitu di Polda Metro Jaya. Yang saya usulkan sebaiknya laporan tersebut ditarik ke Mabes Polri, berarti yang itu jalan terus. Nah, jalan terus, tinggal nanti pihak terlapor dalam hal ini yaitu Dr. Tipa Pak Rismon CS tinggal tinggal mengajukan bukti-bukti bahwa apa yang disangkakan kepada mereka yaitu pencemaran nama baik dan melanggar Undang-Undang ITE itu tidak terbukti. Saudara, polisi menggelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Hal ini sempat dikritik tim kuasa hukum Jokowi yang menilai gelar perkara khusus tidak diatur dalam tahap penyelidikan. Di sisi lain, sebelumnya polisi juga sudah mengklaim ijazah Jokowi asli. Lalu seberapa urgenkah gelar perkara khusus Jokowi ini dilakukan? Dan apakah gelar perkara khusus menjamin gaduh ijazah Jokowi ini akan berakhir? Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber. Di antaranya sudah hadir ke studio, sudah ada kuasa hukum dari Joko Widodo, sudah ada Pak Rifai Kusumanegara. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi Mbak, pagi semua. Kemudian melalui sambungan daring, sudah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Ada Pak Azam Khan selaku Sekjen Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA. Kemudian juga ada Kabar Reskrim Polri periode 2008-2009. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Komjen Purnawirawan Pak Susno Duaji. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Wassalamualaikum, selamat pagi. Iya, kita sudah melihat bagaimana gelar perkara khusus yang sudah dilakukan oleh Barreskrim Polri terkait dengan kasus ijazah Jokowi ini. Saya akan ke Pak Rifai dulu yang ada di studio. Pak Rifai, Anda menilai ini tidak ada nih di aturan hukum dan segala macam soal gelar perkara khusus. Puaskah Anda gelar perkara khusus kemarin? Ya, memang pada awalnya kenapa kami juga melihat belum ada urgensi untuk gelar perkara khusus karena kami melihat ini hanya cara daripada teman-teman pelapor untuk mengulur-ngulur. Dan tidak ada urgensinya? Tidak ada urgensi. Dan betul, kami kemarin sudah mengikuti gelar, ada dua kesimpulan yang kami lihat adalah pertama, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik Dirpidum dalam menyelesaikan penyelidikan kasus ijazah ini. Kedua, tidak ada satu bukti baru yang ditunjukkan oleh mereka yang bisa mementahkan atau dibukanya kembali penyelidikan. Jadi sesuai dugaan kami di awal, ya, bahwa dibukanya gelar perkara khusus hanya sekedar mengulur-ngulur saja, tidak ada sesuatu yang penting yang disampaikan gitu. Dan kemarin juga ada satu hal yang menarik ya. Memang mereka memunculkan ada 3 ahli yang selama ini sering di sosial media ya, Bang Roy, Bang Rismon, sama Dr. Tifa, dan seperti biasalah menjelaskan hasil kajian digitalnya. Sementara kami juga mengajukan ahli, Komisi Pakar dari Asosiasi Digital Forensik Indonesia yang menjelaskan bahwa barang analog tidak bisa diuji secara digital. Ya. Barang fisik tidak mungkin diuji secara fotografi. Sebagai contoh begini, jadi uang palsu, kalau kita ada uang palsu ya mengujinya adalah yang kita cek uang palsunya. Secara fisik? Fisiknya langsung, kertasnya, benang pengamannya. Bukan uang palsu difoto, lalu foto ini dikaji ke sana ke sini ya. Jadi boleh dibilang, dan ini dijelaskan oleh pakarnya, jadi boleh dibilang apa yang selama ditayangkan oleh mereka ini ya sesat, ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara kiriman mereka. Dan beliau ini mewakili Asosiasi Digital Forensik Indonesia, jadi tidak main-main yang kami ajukan itu. Oke, Pak Azam, bagaimana respon Anda kalau kemudian dari tim kuasa hukum Jokowi mengatakan tidak ada urgensinya sebenarnya gelar perkara khusus ini dan hanya mengulur-ngulur waktu, tidak ada juga bukti-bukti baru yang bisa kemudian menjadi fakta baru begitu ya. Nah, Pak Azam, meresponnya seperti apa, Pak Azam? Jadi gini, kalau bicara tidak ada urgensinya, Perkap itu kan mengatur 6/2019 itu ada pasal 31 dan 33 bahwa gelar perkara itu ada yang biasa, ada yang khusus. Tak kala sudah viral begini, maka gelar perkara khusus itu butuh ya harus diketahui oleh pihak dari pengadu dan pihak dari tradu ya dalam hal ini. Kenapa saya katakan itu? Karena itu pentingnya
selama 6 bulan lebih mulai tanggal 9 Desember sampai sekarang ini yang saya katakan equality before the law itu pincang sekali, sangat pincang sekali. Kenapa? Karena memang yang laporan Prof. Egy 6 bulan lebih itu tidak dinaik-naikkan, tetapi yang di posisi Pak Jokowi, apalagi orang-orangnya tahu-tahu naik yang begitu cepat sekali. Nah ini yang harus dipahami dulu. Terus mengacu kepada hal lain, kalau bicara tidak ada urgensinya, diatur juga di Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Coba baca itu pasal 18. Kalau menyangkut pribadi maupun rahasia negara itu tidak boleh. Tapi kalau menyangkut pejabat publik, wajib rakyat itu mengetahuinya, gitu loh ya. Sebenarnya nggak perlu terjadi begini seandainya undang-undang tersebut itu dimanfaatkan dengan cara langsung sajalah beritahukan kepada publik, gitu loh ya. Dan juga saat gelar itu ternyata saya mendapat informasi karena saya di ruangan sebelah. Pada saat itu mungkin Mas Rifai hadir kalau kita di ruangan sebelah dan sempat kita ketemu juga. Itu memang yang dihadiri oleh Roy Suryo, Sianipar, Rismon, ada Dr. Tifa juga termasuk Taufik, Dr. Taufik, ya Rizal, Bang Egy, di dalam itu kan hadir semua. Dan di situ sebenarnya logika sederhananya untuk kaitan dengan tadi pasal 18 Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan Publik, kenapa sih penyidik dari Dirtipidum itu diminta untuk menunjukkan ijazah aslinya tidak kunjung diberikan. Nah, itulah yang terjadi akhirnya pemaparan ahli melalui beberapa digital. Seharusnya kalau itu diberitahukan, namanya aja gelar perkara khusus. Namanya gelar ya sudah, di meja itu disiapkan saja semua gitu loh. Jadi nggak ada sakwasangka penyembunyian ini dan segala macam. Akhirnya kan terjadi debat tebal yang begini gitu loh ya. Padahal kan sederhana, yang diminta itu selembar yang asli tunjukkan. Masa begini bertahun-tahun gitu loh. Saya kira sementara itu dulu. Oke, jadi ini landasannya adalah untuk keterbukaan informasi publik begitu ya. Iya. Ini karena menyangkut dari pejabat publik begitu ya, Pak Azam ya. Nah, Anda melihatnya gimana, Pak Rifai? Ya. Kalau ini menyangkut pejabat publik, sudah supaya tidak debatable lagi, tidak berlarut-larut lagi, tunjukkan saja ini ijazahnya, kemudian selesai. Bagaimana Anda merespon? Oke, jadi kalau bicara landasan hukum, kami juga memiliki landasan hukum kenapa ini tidak ditunjukkan. Ini bicara hukum dulu ya. Pasal 17 dan 19 dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, karena ini masuk dalam kategori hasil evaluasi intelektualitas ya, yang memang itu masuk dalam data pribadi yang dilindungi. Tapi terlepas dari itu sebenarnya kalau bagi kami ya Pak Jokowi, kita sih tidak ada masalah gitu ya. Pernah ingat nggak kemarin ada beberapa wartawan di Solo ditunjukin langsung sama beliau, segitu banyak wartawan, nggak ada masalah gitu. Diminta penegak hukum, polisi kita berikan, diminta hakim kita berikan gitu ya. Memang kami melihat permintaan ini tidak beretikat baik, itu persoalannya gitu ya. Pertama seolah-olah seperti kayak merendahkan gitu ya. Ada lagi kemarin salah satu pembahasan, setelah ini kami juga ingin menguji ijazah SMA, SMP, SD. Dinyatakan di TPU. Saya bilang ini main-main atau apa gitu loh. Jadi pengen sekali itu melihat Pak Jokowi memberikan ijazah SD-nya, SMP-nya. Ini kan apa gitu, kayak mempermainkan gitu ya. Itu ada di dalam rapat, didengar semua. Kemarin itu gelar didengar langsung, dihadiri juga oleh Komisi 3 DPR, Ombudsman, Kompolnas, Komnas HAM, Itwasum dan Propam ya. Jadi banyak juga pihak ketiga mendengar langsung ya. Jadi karena itu saya bilang, dan saya juga kemarin men-challenge, kalau saya tunjukkan, apakah ada yang menjamin ini berhenti? Semua hening Pak, nggak ada yang berkomentar, diam semua. Saya tanya langsung, saya ulang lagi pertanyaan itu, diam semua. Jadi saya lihat hanya sekedar, ya mohon maaf ya dalam kacamata mempermainkan, bukan mencari kebenaran. Apalagi kami lihat waktu UGM juga menggelar dengan semua alumninya menunjukkan ijazah, ini nggak selesai, dikejar, dicari terus gitu. Sebagai contoh, sekarang kan mereka mempersoalkan hasil puslapor. Loh, kenapa selama ini lapor ke Mabes Polri? Semua orang tahu pada saat ke Mabes Polri pasti laboratoriumnya adalah puslapor ya. Sekalipun saya juga melihat puslapor itu sangat profesional.
sudah berdiri sejak tahun 54, dia terakreditasikan tiap tahun semua diuji kembali gitu ya. Jadi pada saat hasilnya tidak sesuai keinginan mereka, diserang juga gitu loh. Apa pertanyaannya, kalau menguji keaslian harus dicek sama Roy Suryo semua kepasuan di Indonesia ini ya. Kan jadi seperti itu gitu. Oke, saya ke Pak Susno. Pak Susno, ini kan menarik sekali dan banyak sekali menjadi sorotan. Gelar perkara khusus yang dilakukan kemarin oleh Barreskrim Polri. Anda melihatnya dari kasus ini, memang benarkah ada urgensinya gelar perkara khusus ini dilakukan? Dan kalaupun gelar perkara khusus dilakukan, ini karena apa? Baik, kita dari gelar perkara khusus ya. Memang ini sudah benar gitu. Mengapa benar? Karena perkara ini sudah menarik perhatian masyarakat Indonesia ya, sebagian besar gitu, udah ratusan juta. Kemudian menyangkut figur yang sangat khusus gitu, karena beliau salah satu di antara yang terkait masalah ini adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang ketujuh ya kalau nggak salah. Ya, nah, ini kan harus khusus, makanya menghadirkan pihak-pihak tertentu gitu. Selain pelapor dan terlapor, juga menghadirkan senior-senior dari Barreskrim dan jabatnya Irwasum, Propam, kemudian melahirkan juga dari pengawas Polri, Kompolnas, Komisi 3 dan Komnas HAM dan sebagainya, pihak ketiga. Nah sekarang setelah urgensinya apa? Karena cukup lama menyita perhatian. Kedua, apakah ini gelar perkara hasil yang didapat oleh Barreskrim ini bisa diakui apa tidak? Ya kita tidak ada lagi lembaga yang melakukan penyelidikan tindak pidana umum selain daripada Polri ya untuk kasus seperti ini. Dan kita lihat pengalaman Polri dalam menyidik kasus serupa bukan hanya baru kali ini. Beberapa kali menyidik uang palsu sering sekali gitu. Kemudian ijazah palsu menyangkut kepala daerah, menyangkut anggota DPR dan sebenarnya sering ini sebenarnya tidak terlalu sulit gitu, gampang ya. Tetapi karena ini menyangkut figur yang bertaraf nasional dan internasional, ini menjadi perhatian khusus. Nah sekarang bagaimana hasilnya? Bisa dipercaya apa tidak? Itu tadi lembaganya sangat kredibel ya. Nah, sepanjang yang dipakai sebagai yang dicek itu adalah yang menjadi pokok masalah. Apa itu yang menjadi pokok masalah? Yaitu ijazahnya Pak Jokowi. Nah, ijazahnya Pak Jokowi, betul ijazahnya yang berasal dari Pak Jokowi dibandingkan dengan pembanding ya, dengan pembanding yang diakui. Yang mana pembandingan diakui yaitu sesama ijazah alumni yang sama dengan Pak Jokowi pada tahun yang sama dari fakultas yang sama dan sebagainya. Nah, metodenya bagaimana? Itulah metode yang dipakai oleh lapor yang kita sudah akui secara nasional dan secara internasional gitu, sudah diakui. Sepanjang itu dilakukan dan manusia di balik daripada lapor itu betul-betul kredibel, betul-betul dia taat hukum, betul-betul dia melakukan sesuai dengan tupoksinya, ya clear hal ini. Nah ditambah lagi dengan keterangan saksi, siapa saksi yang paling berhak memberikan keterangan? Yang mengeluarkan, yaitu UGM sendiri. Kemudian siapa lagi? Teman-teman Pak Jokowi. Siapa lagi? Ya orang-orang yang terkait dengan proses penerbitan ijazah tersebut. Sepanjang suaranya sudah sama. Nah sekarang bagaimana dengan dalil yang disampaikan atau oleh informasi TPUA yang disampaikan oleh TPU, oleh pelapor. Itu sudah dihargai oleh Polri, masing-masing sudah diperiksa. Sudah diperiksa sebagainya. Nah maka apa yang disampaikan oleh TPUA dibandingkan dengan apa yang didapat oleh penyelidik. Nah yang didapat oleh penyelidik apa? Satu, bisa saja informasi yang didapat oleh penyelidik itu memperkuat informasi yang disampaikan oleh TPUA. Bisa juga informasinya tersebut adalah membantah apa yang disampaikan oleh TPUA. Yang membantah siapa? Ya UGM jelas membantah dia. Teman-teman Pak Jokowi jelas membantah gitu. Nah kemudian siapa yang mungkin cocok dengan TPUA adalah saksi-saksi yang termasuk ahli ya. Saksi dengan ahli itu berbeda. Saksi yang disampaikan oleh TPUA memperkuat TPUA. Ahli yang disampaikan oleh TPUA akan memperkuat TPUA. Nah disinilah peran daripada penyelidik. Apakah ya dalil yang diajukan TPUA itu memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi alat bukti. Kalau memenuhi syarat untuk ditingkatkan menjadi alat bukti, maka dia akan meningkat menjadi penyidikan. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, maka dia
tidak bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, hanya informasi saja. Nah ini saya bicara ini tidak memihak bahwa ke TPUA, tidak memihak juga kepada Pak Jokowi. Saya menyampaikan sesuai dengan apa proses penyelidikannya seperti itu gitu. Nah, setelah kemarin gelar perkara khusus sudah dilakukan, dihadirkan baik dari pihak Pak Jokowi, kemudian dari TPUA, bahkan disebutkan ada Propam, kemudian ada pengawas penyidik juga, begitu Itwasum juga hadir di sana. Nah, kita juga publik ingin tahu, setelah kemarin gelar perkara khusus sudah dilakukan, tahapan selanjutnya Pak Susno ini akan seperti apa? Apakah nanti akan ada pemaparan lagi di hari berikutnya atau seperti apa tahapannya nanti? Atau kemudian sudah selesai ini masuk ke ranahnya penyelidikan lagi, kemudian nanti akan dirilis lagi oleh Barreskrim atau seperti apa? Karena ini ada dua perkara ya, tahapan selanjutnya karena apa yang didapat oleh Barreskrim Polri terkait dengan ijazah palsu, dia tidak menemukan bukti-bukti bahwa ijazah itu palsu. Oke. Nah, karena tidak menemukan ijazah itu palsu, maka ada satu laporan lagi yaitu di Polda Metro Jaya. Yang saya usulkan sebaiknya laporan tersebut ditarik ke Mabes Polri, berarti yang itu jalan terus. Nah, jalan terus tinggal nanti pihak terlapor dalam hal ini yaitu Dr. Tipa, Pak Rismon CS tinggal tinggal mengajukan bukti-bukti bahwa apa yang disangkakan kepada mereka yaitu pencemaran nama baik dan melanggar Undang-Undang ITE itu tidak terbukti. Nah, sepanjang mereka tidak bisa membuktikan bahwa apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi itu tidak terbukti, maka perkara yang itu jalan terus gitu menjadi penyidikan nantinya kalau cukup buktinya. Ya. Oke, gimana Pak Azam? Ini dari yang pelapor Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, begitu ya, seharusnya kemudian TPUA bisa membuktikan soal ijazah palsu ini dan segala macam. Jangan sampai kemudian ada pencemaran nama baik di sana, Undang-Undang ITE di sana. Bagaimana Pak Azam? Iya, kan tadi mengacu pada gelar perkara khusus, memang Pak Jokowi dan pihak dari UGM kan tidak hadir. Dan setelah itu ada fakta lain, yaitu tidak ditunjukkan langsung di gelar perkara, namanya aja gelar perkara gitu loh ya. Kalau tadi Mas Rifai mengatakan sudah pernah di wartawan, kalau wartawan mau menunjukkan kenapa di saat paling urgent yaitu gelar perkara khusus itu tidak ditunjukkan, itu kan lebih bagus, lebih fair gitu loh ya kepada orang langsung. Kalau wartawan yang ditunjukkan hadir tanpa pakai HP dan segala macam itu waktu mungkin undangan di tempat Solo atau di rumah Pak Jokowi itu kan ya bisa saja itu tanda kutip pengkondisian, ya bisa saja itu semua terjadi atau sebaliknya tidak. Namun yang paling penting kalau kita bicara ke Polda tadi sempat dijelaskan oleh juga Pak Susno, jadi konteksnya itu begini sebenarnya gitu loh ya. Di Polda itu kan laporan pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi ini kan ditarik-tarik pada pasal penyelundupan 32, 35 itu yang tidak masuk di akal sebenarnya. Apalagi ditambah lagi 4 atau 5 Polres itu yang ditarik ke mana namanya Polda. Nah mereka ini yang melaporkan kan urgensinya itu tidak memenuhi syarat legal standing. Padahal ini kan masalah delik aduan absolut ya, yang faktanya itu jelas di situ bahwa orang yang menjadi korban langsung yang bisa, apalagi juga ada putusan MK soal itu gitu loh ya. Nah jadi kalau soal masalah siap atau tidaknya nggak ada masalah kalau memang itu terpenuhi syarat pidananya unsurnya. Saya kira mungkin rekan-rekan dari Bang Roy Suryo, Bang Sianipar, Bang Tifa dan semua ya termasuk Bang Fadila, termasuk Mbak Kurnia, mungkin yang lain ada Rustam, itu ya tidak ada masalah pasti dijalani lah ya. Tapi yang jelas prinsipnya jangan sampai terkesan di dunia ini ada seorang mantan presiden yang sengaja mau menjebloskan rakyatnya dengan cara-cara begitu. Padahal soal masalah apa namanya tanda kutip ya, soal masalah ijazah itu sederhana kok. Seandainya Mbak sendiri diminta misalnya untuk menyerahkan, walaupun bertentangan dengan undang-undang keterbukaan informasi dan publik gitu loh ya. Tapi saya kira dengan tulus Mbak pasti akan memberikan aja lah, apa sih beratnya gitu loh. Cuman menunjukkan aja kok susah, kok sampai harus panjang dan lebar
akhirnya berpolemik antara rakyat dan mantan presiden. Ini yang sebenarnya tidak diharapkan kita semua. Harapan kita juga dalam konteks ini kan ada 3. Ya, apakah proses hukum ini jalan, dan atau misalnya Pak Jokowi sudah merasa ini karena sudah rakyat, saya sudah pernah berkuasa 22 tahun kurang lebih, 10 tahun presiden, maka saya pikir ya udahlah, buat apa sih misalnya. Dan yang ketiga, bisa saja campur tangan presiden dalam hal ini Pak Prabowo, apa yang mau diambil kita nggak tahu sikapnya. Karena ini kan menyangkut kegaduhan antara, ya tanda kutip, penguasa tertinggi dengan rakyatnya. Masa mau berpolemik begini, apa sih yang mau diambil, apa sih? Masa nggak ada cara lain gitu loh ya. Tapi kalau memang ini yang mau ditempuh, ini akan bergulir sangat panjang sekali. Bahkan mungkin saja media nasional dan internasional tetap akan meliput, sehingga akan terjadi sebuah sejarah ini, ya, presiden mantan melawan rakyat, dan atau sebaliknya rakyat melawan mantan presiden. Nah ini yang saya merasa, ya Allah kok begini ya, saya bilang ya sudah, tapi mau bagaimana ya sudah gitu loh ya. Tapi alhamdulillah hebatnya kemarin dalam kondisi sakit parah ya Bang Egy dengan ini masih datang gitu. Seharusnya kalau memang Pak Jokowi itu bisa dihadirkan itu lebih bagus gitu. Tapi kemudian kan kita sudah tahu sebelumnya memang Barreskrim Polri ini memang sudah merilis dari hasil gelar perkara bahwa memang ijazah Jokowi ini asli. Kemudian akan ada dan sudah dilakukan gelar perkara khusus nanti juga belum dipastikan asli. Mana bisa mau dipastikan asli? Belum ada putusan dari pengadilan kok asli. Baik. Jangan begitu dong. Nanti kita akan lihat bagaimana nanti kasus ini akan bergulir dan bagaimana pula respon dari pihak Jokowi dan juga dari TPUA sendiri. Tapi jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami masih akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana polemik ijazah yang kita tahu kemarin Barreskrim Polri sudah melakukan gelar perkara khusus terkait dengan kasus ijazah Jokowi ini. Kami masih bersama dengan kuasa hukum dari Joko Widodo, Pak Fai di studio, kemudian ada Pak Azam kan dari Sekjen TPUA, dan juga ada Pak Susno Duaji. Saya ke Pak Fai dulu. Pak Fai, sebelum saya bertanya tadi pertanyaan dari Pak Azam begitu ya, kenapa nggak ditunjukkan saja secara gamblang supaya ini tidak terus bergulir dan berpolemik begitu. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin tahu dulu, sebenarnya kemarin suasananya itu seperti apa? Mekanismenya dalam gelar perkara khusus itu seperti apa? Tadi Anda sudah menyebutkan, sudah ada dari ahli dari Pak Jokowi, dari TPUA, kemudian bahkan ada Propam, ada Itwasum juga di sana, ada UGM juga di sana. Suasananya konfrontir atau kemudian pemeriksaannya bertahap? Jadi sebelum ke situ saya mau jawab dulu tadi. Pak Jokowi bukannya tidak mau menunjukkan, bahkan menyerahkan ijazah itu ke polisi untuk dilakukan uji lapor. Jadi sepanjang tujuannya jelas untuk kebenaran, menguji keaslian, itu monggo. Tapi hanya sekedar memenuhi hasrat, tunjukkan. Bahkan harus Pak Jokowi sendiri yang menunjukkan. Itu kan seperti apa ya, mohon maaf, kayak anak kecil gitu loh ya. Nah, kembali ke situasi. Kemarin itu jadi gini, penyelenggara gelar adalah Biro Wasidik. Biro Wasidik. Ya, Biro Wasidik ini bertugas memeriksa hasil pekerjaan penyidik atau menerima keluhan-keluhan terhadap penyidik, beliau memeriksa. Diselenggarakan oleh beliau. Salah satu yang didengar adalah si penyidik itu, Dirpidum, dengan timnya. Lalu kami didengar, TPUA pelapor dan pemohon gelar khusus pun didengar. Nah, itu sesi pertama, ya. Sebelum saya lupa nih, ada sesi kedua. Ya, sesi kedua itu kami keluar, ya. Yang masuk di situ adalah semua tim Puslapor dan UGM. Ada Puslapor dan UGM. Nah, saya tahu dari mana, karena setelah malam orang Kompolnas keluar kan diwawancara tuh. Dia jelaskan bahwa sisi kedua tuh ada UGM dan Puslapor. Jadi kami tidak ketemu karena itu di dua sesi berbeda. Jadi jadi ada dua sesi yang berbeda memang ya. Berbeda. Yang pertama itu memang semuanya jadi satu. Betul. Dimintai pendapatnya masing-masing, kemudian baru ada sesi kedua selanjutnya. Sesi kedua kami sudah tidak dengar lagi keterangannya, masuk Puslapor dengan UGM. Jadi sudah dieksplor secara dalam oleh Biro Wasidik ya, termasuk kepada pihak UGM, pihak lapor, bahkan soal 3 pembanding ini yang katanya hurufnya mencolot itu sudah dibahas panjang lebar ya gitu oleh si pihak Puslapor.
Itu kan dijelaskan oleh Kompolnas setelah keluar seperti apa. Bahkan Kompolnas juga melihat ini sebenarnya sudah komprehensif ya, sudah proper gitu ya. Ya mudah-mudahan pendapat yang lain juga sama gitu ya. Nah kembali lagi yang persoalan tadi mengenai laporan Polda. Kembali lagi loh, Pak Jokowi itu tidak ada niat untuk mempidanakan orang atau apa. Dia hanya lebih ingin mengembalikan nama baiknya. Karena persoalan ijazah palsu ini sudah begitu dieksplor di sosial media sampai ke dunia internasional. Dia ingin dipulihkan nama baiknya melalui upaya hukum yang dilakukan. Kedua, tadi kan Bang Azam Gamsa bilang, itu kan belum ke pengadilan. Ya biarlah nanti di pengadilan yang Polda ini dilihat. Kalau memang betul-betul itu ijazah asli, maka tuduhan fitnah kami terbukti. Tapi kalau ijazah itu nanti palsu, maka tuduhan fitnah kami akan tidak terbukti. Itu dengan sendirinya. Karena prinsip fitnah itu adalah yang disampaikan tidak sesuai dengan sebenarnya. Ya, jadi biarlah di Polda ini, teman-teman juga masih nggak puas, silakan saja bukti-bukti itu yang masih dianggap itu bukti, diajukan nanti di perkara Polda gitu ya. Sementara untuk Mabes berhenti. Kenapa? Biar semua perkara ini ada kepastian ya. Nggak mungkin itu putar-putar di situ-situ aja maju mundur. Kalau ini sudah selesai maka biarkan upaya ke sini. Nah, soal karena target Pak Jokowi aja itu, ingin dipulihkan nama baiknya, kedua agar diuji kembali di persidangan. Bahkan nanti di Polda pun kalau tidak saya dengar akan dilakukan lapor ulang ya oleh pihak Polda, dilapor ulang lagi. Ya mungkin nanti juga ijazahnya akan disita di Polda, karena kalau di Polda kan nanti sudah bisa meningkat ke penyidikan ya. Kalau penyidikan maka bisa dilakukan penyitaan. Jadi lebih kurang dan satu lagi yang sebelum saya lupa, ternyata kami juga kaget waktu kemarin dipaparkan, Kemendikti sudah didengar keterangannya ternyata. Kemendikti juga sudah didengar dan sudah mengkonfirmasi keberadaan ijazah Pak Jokowi, karena semua ijazah itu kan juga tercatat di Kemendikti. Betul. Ya, jadi bukan hanya sekedar UGM sebagai penerbit, tapi Kemendikti pun sudah didengar keterangannya. Jadi menurut saya ya harusnya ini lebih terang benderang ya. Oke, bagaimana Pak Azam respon Anda? UGM sudah hadir bersama dengan Puslapor, memang sesinya ada sesi sendiri, ada sesi kedua. Kemudian juga Kemendikti juga sudah. Harusnya kan tidak perlu sesi sendiri, harusnya digabungkan. Maksud saya itu begitu. Yang saya tahu dari rekan klien kita itu ya tidak ada memang, dan itu ya faktanya. Tapi kalau ternyata ada sisi lain, nah ini kan susah ya untuk menyimpulkan. Tapi pada dasarnya begini, kalau kita mengacu pada undang-undang, semua harus mengacu pada undang-undang ya. Pasal 109 KUHP itu tidak mengenal penyelidikan, apalagi sampai penghentian. Yang ada penyidikan baru SP3, itu dasar utama yang harus kita penuhi. Dan kenapa saya tadi menyinggung pasal 18 Undang-Undang 14 2008 keterbukaan informasi dan publik itu, karena masih Pak Jokowi ini pejabat negara. Loh, kenapa kok bisa di pejabat negara? Karena kan ada Kepres 30 bulan 2 kalau nggak keliru tahun 2025, dia dianggap menjadi dewas ya, dana tarah yang cukup besar dan fantastik itu. Mungkin saja gajinya besar, mungkin saja itu kan dari uang rakyat ke negara gitu loh ya. Maka dia tetap menjadi pejabat negara. Seharusnya kalau mengacu pada putusan 105 MK, itu ya korporasi termasuk pejabat negara, pemerintah maupun kelompok masyarakat itu boleh dikritik. Maknanya kan ngapain harus mau melaporkan, sudah dapat jabatan, sudah dapat hak dari rakyat. Terus ada yang paling penting saya sampaikan juga bahwa kita akan memberi kesimpulan dari Bang Roy dan kawan-kawan bahwa ada beberapa kesimpulan yang juga disampaikan ke Karwasidik kalau nggak keliru itu. Adanya hasil uji ELA ya, error level analysis itu tentang ijazah Jokowi, menunjukkan error pada bagian logo dan foto ya. Nah, itu yang kedua itu adalah hasil face ya. Comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi itu no match, tidak cocok dengan foto seseorang yang namanya Pak Jokowi. Terus yang ketiga itu adalah ijazah pembanding nomor 115, 1116, 1117 terhadap 1120 miliknya Pak Jokowi, itu berbeda jauh gitu loh, baik dari A dan segala macam. Itu sudah dijelaskan sih waktu itu di dalam gelar perkara oleh Roy Suryo gitu lah, tidak identik lah ya. Terus setelah itu juga itu sama ya tahun dan bulannya yang dikeluarkan, yang tadi 1115, 1116, 1117 dan 1120 yang Pak Jokowi gitu ya. Termasuk juga penulisan tentang
Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu, bukan Sumitro ya, Sumitro itu baru dapat gelar profesor itu di tahun 1986, bukan 85 itu ya, dan itu sudah dicek semuanya. Tapi di ijazah Pak Jokowi kan ditulis 85 itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Seharusnya Sumitro, dan itu penjelasan anak kandungnya sendiri ya, termasuk tanda tangannya juga ya. Dan tidak ada lembar pengujian skripsi, artinya cacat administrasi lulus. Nah itu penting kita sampaikan. Kenapa? Karena masalahnya ini itu bagian dari yang ada. Dan setelah itu kami berharap memang ada pelapor ini harus independen memang, tidak di bawah naungan apapun di penegak hukum. Karena apa? Ada kekhawatiran mesinnya benar, nanti tanda kutip mohon maaf pelaksananya. Karena mungkin ada tanda kutip lah dan seterusnya. Nah ini penting juga kita sampaikan. Saya kira itu. Oke. Jadi tadi Anda menceritakan soal detail error level analysis gitu ya. Error level analysis, ELA tadi yang tadi Anda sebutkan. Nah itu disampaikan pada saat gelar perkara khusus dan disaksikan oleh semua pihak. Yang hadir di situ, semua pihak yang hadir, dan itu penunjukan yang jelas dan disampaikan hasil kesimpulan itu oleh Bang Roy Suryo. Bagaimana respon Anda? Sudah ditunjukkan tadi yang detailnya yang disebutkan oleh Pak Azam soal error level analysis itu, soal bagaimana penulisan, kemudian foto dan segala macam, termasuk soal gelar juga menjadi pembuktian juga di pihak TPUA. Bagaimana kemudian pada saat itu? Ya tadi udah dijelaskan kan bahwa sesuatu yang analog tidak mungkin diuji secara digital. Analog tidak bisa diuji secara digital? Seperti contoh tadi uang palsu, yang bisa adalah uang palsunya, analognya. Bukan uang palsu di foto, cekrek lalu foto ini dikaji. ELA itu adalah mengkaji foto, bukan mengkaji uang palsunya. Dia mengkaji foto uang palsunya. Kalau dalam kasus ijazah, ELA itu mengkaji foto ijazah, bukan ijazahnya. Makanya jadi semerawut semua, ya. Dan itu secara orang pakar kami menyatakan tidak bisa kok. Semua ahli digital forensik di Indonesia maupun di dunia manapun akan tertawa kalau melihat analog dilakukan oleh digital forensik, ya. Itu satu. Kedua, terkait dengan nama Sumitro, gampang lah. Untuk yang puslapor aja sendiri kan dia melakukan dengan cara konvensional, bukan dengan digital. Karena memang harus seperti itu, karena ini bentuk kertasnya, diuji tahunnya, tintanya, bukan fotonya yang dilihat. ELA itu hanya aplikasi untuk melihat foto, ya diburamkan gitu, nanti terlihat titik-titiknya ada yang terputus atau tidak. Jadi lebih kepada untuk melihat sebuah objek digital yang dilakukan tempering atau dilakukan rekayasa perubahan. Jadi ini metodenya betul-betul berbeda antara AM/FM dan tidak nyambung kalau istilah radio. Soal nama Sumitro dan segala macam udah dijelaskan kok. Pertama, orangnya sendiri tidak keberatan menandatangani di atas nama yang tulisannya Soe. Dan ternyata tidak hanya terjadi di ijazah Pak Jokowi. Di fakultas-fakultas lain pun sama. Gitu ya. Di mahasiswa-mahasiswa lain pun sama gitu ya. Bukan di angkatan lain, mahasiswa lain pun sama. Jadi bukan hanya di Pak Jokowi itu yang terjadi Soe. Ya, di angkatan lain, di mahasiswa lain sama terjadi. Ada semacam penggunaan Soe itu. Jadi ini mungkin lebih kepada typo. Kedua, yang bersangkutan tidak keberatan tanda tangan di atas nama Sumitro itu. Jadi kenapa sekarang kok kita pihak luar mempersoalkan itu gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya keluhan-keluhan itu tidak signifikan, tidak bisa mematahkan bukti yang bersifat direct evidence. Karena itu kemarin kan silakan aja menjelaskan semua. Nanti kan ada semua akan menilai dari peserta gelar ya. Ada Komisi 3, ada Ombudsman, Kompolnas akan melihat dan nanti mereka akan menyimpulkan apakah memang apa yang dilakukan Barreskrim sudah cukup dan tetap atau perlu tetap dilanjutkan penyelidikan. Tapi kalau kami sih melihat kemarin tidak ada sesuatu yang cukup menarik ya, atau menjadi sebuah alasan untuk bisa lanjut. Jadi sebenarnya apa yang dipersoalkan sudah dijelaskan semua gitu. Ada 3 nomor ijazah itu tadi bahkan kemarin saya dengar dari Kompolnas yang menjelaskan. Dikejar ke pihak puslapor, ditanyakan, ternyata puslapor sudah semua keluhan itu sudah dijawab oleh puslapor. Baik. Saya ke Pak Susno. Ya, itu makanya pentingnya disampaikan secara fisik supaya tidak ada sakwa sangka. Baik. Saya ke Pak Susno dulu ya, Pak Azam ya. Pak Susno terakhir, Pak Susno. Nanti setelah gelar perkara khusus ini, apakah juga akan ada keterangan juga yang akan diberikan oleh kepolisian seperti pada saat waktu itu
polisi juga melakukan keterangan juga kepada media untuk menjelaskan bahwa ijazah Jokowi ini sudah dibanding dengan beberapa ijazah lainnya dan segala macam secara detail. Apakah setelah gelar perkara khusus ini treatment semacam yang lalu juga akan dilakukan oleh kepolisian, Pak Susno? Saya kira gelar perkara khusus sudah sangat terbuka dan sudah dipublikasi ya. Tentang apakah akan ada penjelasan lagi itu tergantung. Ya. Nah sekarang kita berbicara masalah yang diadakan pemeriksaan laborat. Ya. Kemudian Polri sudah memeriksa ijazah yang dipegang Pak Jokowi dibandingkan dengan ijazah teman-temannya satu angkatan dan mendapat penjelasan dari para saksi. Oke, sudah jalan. Apakah adil hal ini? Nah, hal-hal keadilan dari pihak pelapor pun harus dia dengar. Nah, tadi pelapor mengatakan mendapatkan hasil pemeriksaan. Persoalannya yang diperiksa oleh pelapor itu apakah ijazah yang dipegang Pak Jokowi dibandingkan dengan ijazah teman-temannya, atau yang diambil oleh pelapor yang katanya keterangan ahli itu berasal dari foto ijazah Pak Jokowi yang beredar di media sosial dibandingkan dengan foto teman-temannya yang juga beredar di media sosial. Nah kalau itu kan berarti nggak match kan. Satunya Polri membandingkan ijazah yang dipegang Pak Jokowi dengan ijazah yang dipegang teman-teman seangkatan. Fisiknya betul ya, analog ya. Nah yang dibandingkan yang hasil kerjanya daripada tim pembela ini, apakah dia membandingkan atau memeriksa foto dibandingkan dengan foto atau bagaimana? Kalau misalnya satunya yang asli, satunya foto dengan foto, maka ini gampang sekali terbantahkan oleh penyelidik ya. Dan ini kita anggap bukan penyelidik tidak menilai gitu apa informasi yang disampaikan oleh pelapor. Nah persoalannya informasi yang disampaikan oleh pelapor itu apakah dari objek asli atau memfotokopi atau memfoto dari foto. Nah kalau itu yang disampaikan kemudian dianalisa maka dia jelas tidak akan match gitu dengan apa yang didapat oleh laborat gitu. Oke. Nah, bagaimana terakhir Pak Azam? Anda dari tim bahannya adalah landasannya adalah foto yang diunggah di media sosial. Benarkah demikian? Dan ini yang harus di-matchkan lagi begitu, Pak Azam terakhir. Iya, karena kan waktu Dirtipidum itu mengumumkan yang katanya asli, kata Mbak tadi yang harusnya itu bukan, itu harus ada putusan dari PN, pengadilan negeri dan seterusnya, bisa ke PT sampai MA kasasi. Itu kan digital yang disampaikan di belakang layar, bukan ditunjukkan dan dipegang secara asli pengumuman itu, gitu loh ya. Termasuk pembanding-pembandingnya yang saat itu harusnya cara fairnya maksud saya Dirtipidum itu menunjukkan barang itu. Nah ini kan namanya gelar perkara, apalagi diminta gelar perkara khusus. Nah sekarang kalau ada kejadian Mbak sepeda motornya hilang, apakah juga foto yang ditampilkan? Kan enggak dong, barang bukti dong. Nah kan secara pidana kan barang bukti. Nah barang buktinya harus ditunjukkan. Kalau barang buktinya nggak ditunjukkan bagaimana orang akan melihat dan menganalisis itu barangnya? Kalau foto bagaimana? Nah makanya itu dia pentingnya gelar perkara khusus kemarin, bahwa apa susahnya dibawa ditunjukkan dalam gelar tersebut, itu maksud saya dengan segala hormat gitu loh ya yang saya sampaikan, dan itu tidak memunculkan lagi polemik, tidak berarti bahasanya apakah dengan ditunjukkan begini sudah selesai ya. Kalau sekiranya memang itu asli ya clear. Baik Pak Azam. Baik Pak Azam. Nah, ini kan harapannya dibawa secara khusus begitu ya, karena ada gelar perkara khusus fisik ijazah aslinya begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak ketika Pak Susno, kedua belah pihak ini merasa dalam tanda kutip kurang puas di gelar perkara khusus yang memang sudah dilakukan kemarin oleh Barreskrim Polri? Silahkan Pak Susno, singkat saja. Oke, kalau puas saya kira tidak akan puas semuanya ya, pasti ada yang tidak puas. Persoalannya di sini kita bukan mencari puas tidak puas, tapi mencari pembuktian secara hukum. Betul. Nah,
Kalau pembuktian secara hukum, standar hukumnya sudah benar, standar operasi prosedurnya sudah benar, tolak ukurnya adalah hukum, itu sudah benar, ya sudah. Dan soal akan ada pihak yang puas atau tidak puas itu so pasti ya, karena pihak ini ada dua. Gitu. Dan apa yang bisa dilakukan salah satu pihak yang kemudian merasa, apa yang bisa dilakukan langkah hukum selanjutnya, Pak Susno? Ya, bagi yang merasa mungkin kurang puas, ya bisa saja dia mencari informasi ya, bukan alat bukti ya, informasi yang kuat sekali, nanti diserahkan kepada penyelidik, nanti penyelidik menilainya dengan mencari informasi-informasi lain untuk menguatkan apakah informasi baru yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu itu bisa ditingkatkan menjadi alat bukti apa tidak. Silakan, namanya penyelidikan itu tak pernah berhenti gitu. Silakan disampaikan, tapi harus betul-betul yang disampaikan itu informasi yang tidak terbantahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Susno Duaji telah bergabung bersama kami, Pak Azamkan dari TPUA, terima kasih, Pak Fai, terima kasih dari tim kuasa hukum Jokowi telah bergabung bersama kami. Nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Bapak-bapak, Assalamualaikum, sehat selalu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Azam, selamat pagi Pak Repai. Saudara, kita akan ke informasi selanjutnya usai jeda. Pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan. Fakta terbaru ditemukan oleh KNKT. Kapal dikemudikan oleh nahkoda.